Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Fani dengan NIM 124113008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD MOR. Di sini ada pun submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan yang kedua sejarah Pancasila pra kemerdekaan, dan yang ketiga sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia, dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Filsuf Yunani bernama Cicero mengungkapkan historis vintage magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Selanjutnya masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang memulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan capaian kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Pancasila di Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Pancasila sebagai mana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Selanjutnya yang kedua, Pancasila di era Orde Baru. Setelah jatuhnya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni tahun 1967. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni tahun 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak lemah, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Selanjutnya, yang ketiga, asas tunggal Pancasila. Dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 16 Agustus tahun 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Sesungguhnya gagasan ini bukan gagasan baru, karena tahun 1966 sampai tahun 1967 sudah terdengar gagasan untuk mengasas tunggalkan partai-partai politik. Namun tampaknya keadaan belum memungkinkan. Nah, masuklah kita ke penghujung materi, yaitu Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang termenutur adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.